Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Angkatan 6 beranggotakan Fiona Dwi Cita Idrat, Wardatul Jamilah, Wirdaningsih, Yunita Fauzia Ahmad, dan Yuri Khairizal. Dengan ini kami akan menyajikan hasil interview dengan tema kesiapsiagaan bela negara dengan narasumber dari tokoh masyarakat, mahasiswa, dan satpam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Asmara. Kami memilih Bapak untuk menjadi narasumber kami, di mana Bapak cukup mewakili dari tokoh masyarakat di Sumatera Selatan. Untuk itu kami ingin memulai memberikan pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk beberapa pertanyaannya, yang pertama, menurut Bapak, apakah nilai-nilai bela negara masih relevan saat ini di Indonesia? Iya, bela negara harus itu dilaksanakan, sebab negara kita ini sekarang itu banyak sekali pendatang-pendatang baru dari luar. Kalau kita tidak kuat untuk mengantisipasinya, bisa saja negara kita ini dijajah oleh orang luar, seperti Singapura buktinya. Singapura itu tadinya tanah Melayu, sekarang ini dikuasai Cina karena mereka bebas. Jadi oleh sebab itu sebagai warga negara kita harus menerima pendidikan bela negara dan punya rasa memiliki negara ini untuk keturunan kita berikutnya. Selain itu kami sebagai calon aparatur negara, apakah Bapak bisa memberikan nasihat atau petua bagaimana kami membangun negara ini dengan baik atau berkontribusi sebagai ASN demi mengembangkan Indonesia yang lebih maju lagi? Ya, bagus itu. Jadi artinya sebagai ASN, orang yang diseleksi oleh pemerintah dan masuk sebagai ASN itu kan tidak mudah. Oleh sebab itu memang kita harus bersyukur, berterima kasih bahwa kita adalah orang terpilih untuk turut serta membangun bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu memang integritas kita, kejujuran kita dipertanyakan dalam membangun bangsa dan negara ini. Perbanyakilah ilmu, cari pengetahuan, dan ikuti semua program pemerintah yang harus kita laksanakan sesuai dengan job kita masing-masing. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir, ancaman apa yang paling mungkin terjadi saat ini yang mengancam keberadaan NKRI menurut pandangan Bapak? Kalau kita baca di media sosial sekarang ini, banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Seperti di Sulawesi, di perusahaan-perusahaan itu banyak orang-orang Cina masuk. Mereka itu seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah. Dan itu sudah terjadi masalah-masalah sama penduduk setempat. Karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Padahal Presiden Selamat siang, perkenalkan nama saya Dita Ridoria Widarna dari jurusan Teknik Elektro Polsek. Kita ada pertanyaan untuk Dita. Yang pertama, apakah Anda tahu tentang pahlawan dari Sumatera Selatan? Tahu, salah satunya Sultan Mahmud Badarudin II. Terus pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah nilai-nilai bela negara masih relevan saat ini? Iya, masih. Kenapa? Karena masih terlihat di kehidupan sekarang, masih adanya bentuk bela negara, tanah air, rela berkorban untuk nusa Indonesia masih ada terus. Contoh aplikasinya di kehidupan kita gimana? Contohnya bisa dari misal setiap hari Kamis atau Jumat masih memakai batik di kantor atau di kampus. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Anda, ancaman yang paling mungkin terjadi saat ini dan mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia itu apa sih? Contohnya bisa dari hoax di medsos yang berujung bullying, bisa akibatnya bisa korban bisa kena mental health, bisa mental illness. Dan cara menanggulanginya sebagai generasi muda itu harus menjaga pertemanan, sikap, bicara
ngobrol misalkan, dan juga selalu berpikir positif dalam pertemanan. Terima kasih Dita atas waktunya. Jabatan ini selaku Danru Regu, Kepala Regu Bravo, Regu B gitu, Kesehatan Keamanan. Pertanyaan yang pertama ya Pak, apakah Bapak tahu tentang pahlawan dari Palembang? Ya, sama Badarudin tadi. Sudah. Pertanyaan kedua Pak, menurut Bapak, apakah nilai-nilai bela negara masih relevan saat ini? Ya, Kenapa? karena nilai-nilai bela negara tadi ditanamkan pada setiap orang kan, untuk menyintai NKRI tadi. Kalau contohnya di kehidupan Bapak ada nggak Pak? Contoh aplikasinya cinta tanah air tadi, gimana Pak? Ada nggak yang Bapak lakukan sehari-hari? Kalau ini ya paling kalau sehari-hari nggak begitu itu sih, kasih dalam kerja itu lah paling. Dan kerja ya Pak? Iya. Terakhir nih Pak, menurut pendapat Bapak, ancaman apa yang paling mungkin terjadi saat ini dan mengancam eksistensi NKRI? Ya mungkin itu tadi mbak, teroris tadi ketemu terorisme, tapi kalau di lingkup kerja kita istilah tadi masalah pencurian itu. Kira-kira untuk mengatasi masalahnya apa yang bisa dilakukan? Kalau di lingkup kerja kita itu dengan peningkatan cara kerja, memperketat pengawasan dalam lingkungan kerja. Kalau menurut Bapak, akibatnya apa sih kalau misalnya nggak diatasi gitu masalahnya, ancamannya tadi? Kalau nggak diatasi bisa menyebabkan bisa merasakan berarti mbak. Jadi harus ada antisipasi untuk menghilangkan itu. Kalau bisa kan antisipasi jangan sampai terjadi. Oke, Pak, cukup. Untuk memaknai hasil wawancara yang telah dilakukan, analisis pemaknaan kesiapsiagaan bela negara dalam konteks kerangka berpikir dan kemampuan awal bela negara dilakukan. Narasumber pertama kami, Bapak Asmara Hadi, adalah perwakilan dari tokoh masyarakat yang juga bisa disebut generasi tua atau lintas generasi. Narasumber kami yang kedua adalah Adik Ditari, yang merupakan seorang mahasiswi yang menjadi perwakilan dari generasi muda, sedangkan narasumber kami yang ketiga adalah Bapak Agus, yang merupakan seorang sapam yang juga mewakili profesi penjaga keamanan. Terdapat 3 pertanyaan yang kami ajukan pada proses wawancara. Yang pertama adalah pertanyaannya, apakah narasumber tahu mengenai pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Selatan? Dari sini kita bisa simpulkan bahwa semua narasumber mempunyai pengetahuan tersebut yang juga mencerminkan wawasan mereka tentang pahlawan-pahlawan yang berjuang membela negara Indonesia pada masa penjajahan. Pada aspek pertanyaan mengenai masih relevannya nilai-nilai bela negara pada saat ini, semua narasumber sepakat bahwa nilai-nilai bela negara masih sangat relevan. Narasumber pertama, Bapak Asmara Hadi, bahkan mencontohkan tentang pendatang baru di Indonesia yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat mencerminkan nilai sadar berbangsa dan bernegara. Dan narasumber kita yang kedua, yaitu Adik Ditari, juga mencontohkan tentang pemakaian batik di kantor ataupun di kampus sebagai cerminan nilai cinta tanah air. Dan Pak Agus sebagai seorang penjaga keamanan juga sepakat dan menekankan pentingnya aplikasi dari nilai-nilai tersebut pada kehidupan sehari-hari. Ketika ditanya tentang ancaman yang bisa mengancam NKRI, ketiga narasumber memberikan jawaban yang berbeda. Akan tetapi, kesemuanya mengedepankan bahwa setiap warga harus mempunyai kemampuan bela negara. Pak Asmara Hadi menyatakan bahwa ancaman pendatang baru dapat menimbulkan keresahan di masyarakat yang harus ditanggulangi pemerintah. Dan Adik Ditari, narasumber mahasiswa kami, menyatakan bahwa untuk mengatasi bullying di generasi muda, mereka harus mampu
menjaga pertemanan, menjaga sikap, serta tetap berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Pak Agus mengedepankan bahwa sebagai penjaga keamanan diperlukan peningkatan kinerja agar tetap terjaga keamanan dan tidak timbul keresahan di masyarakat. Mungkin semua narasumber tidak secara eksplisit menyebutkan kata-kata kerangka bela negara, nilai bela negara, ataupun kemampuan bela negara. Akan tetapi, jawaban mereka cukup mampu mencerminkan konsep tersebut dan memberikan contoh langsung pada kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih analisis dan kesimpulan dari kelompok 2 angkatan 6